teman-teman, di sini aku mau ngejelasin dampak perubahan sosial. Perubahan sosial senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Akankah kalian selalu siap menghadapinya? Setiap perubahan sosial menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak tersebut perlu kalian sikapi secara bijak dengan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Sekarang aku mau ngejelasin dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, efisiensi di berbagai bidang kehidupan. Contohnya yaitu teknologi di bidang transportasi memudahkan mobilitas penduduk, pertukaran barang, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga laju perekonomian dapat berjalan optimal. Yang kedua, pola pikir masyarakat makin berkembang. Contohnya, perubahan platform pendidikan, berita, dan media sosial yang beragam memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan sehingga makin terbuka terhadap budaya baru. Yang ketiga, kualitas hidup masyarakat meningkat. Contohnya, keberadaan internet memudahkan komunikasi dan informasi masyarakat di berbagai bidang kehidupan, termasuk kesehatan. Kemudahan internet juga memberikan dampak lanjutan di berbagai bidang seperti transaksi ekonomi, akses pendidikan, hingga sarana hiburan. Dampak positif yang terakhir yaitu mobilitas sosial makin cepat. Dengan adanya perubahan sosial, individu dapat lebih mudah mengalami mobilitas sosial ke atas atau ke bawah. Mobilitas ke atas atau upward mobility menunjukkan peningkatan atau pergeseran ke atas dalam suatu kelas sosial. Adapun mobilitas ke bawah yaitu downward mobility, menunjukkan kondisi sebaliknya. Dengan mobilitas sosial yang lebih cepat terjadi, individu dapat termotivasi untuk mengembangkan diri agar memperoleh kesempatan untuk dihargai sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sekarang kita masuk di dampak negatifnya. Yang pertama ada culture shock dan culture lag. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor seperti psikologi, pengetahuan, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Akibatnya muncul rasa kebingungan, cemas, prasangka, tidak percaya diri, hingga stres. Ketidaksiapan dan kebingungan masyarakat tersebut menunjukkan gegar budaya, culture shock. Gegar budaya menyebabkan sebagian masyarakat melakukan tindakan yang tidak terkendali. Sementara itu, ketertinggalan budaya, culture lag, merupakan kondisi ketika salah satu budaya tumbuh lebih cepat dan dinilai lebih tinggi atau maju dibandingkan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan budaya. Ketimpangan budaya, culture lag, ditandai ketika masyarakat mulai meninggalkan budaya lama dan lebih menghargai budaya baru. Yang kedua, disorganisasi. Disorganisasi dapat diartikan sebagai proses pudar atau lemahnya norma dan nilai sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan sosial. Disorganisasi menyebabkan lembaga sosial tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Sebagai contoh, terdapat kasus baru yang dianggap menyimpang oleh masyarakat dan menjadi perhatian banyak orang atau viral. Sementara itu, belum ada norma hukum yang mengatur penyimpangan baru tersebut. Lembaga sosial yang terkait pun tidak dapat memberikan sanksi kepada pelaku. Akibatnya, masyarakat terpecah menjadi dua kubu. Sebagian masyarakat menilai kondisi tersebut sebagai penyimpangan, sementara kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang tersebut tetap melakukan aksinya. Oleh karena itu, dibutuhkan reorganisasi untuk menangani kasus-kasus baru tersebut. Yang ketiga, permasalahan sosial. Sebagai contoh, meningkatnya pertumbuhan penduduk secara cepat menyebabkan tingginya angka ketergantungan, pengangguran, dan kemiskinan.
Kondisi tersebut mendorong munculnya kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga muncul aksi protes dan konflik di suatu daerah. Apabila tidak segera ditangani, permasalahan sosial tersebut terus berkembang dan menyebabkan disintegrasi sosial. Selanjutnya, dampak negatif yang terakhir yaitu kerusakan lingkungan. Misalnya, peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan tempat tinggal, pangan, dan kebutuhan hidupnya meningkat. Di satu sisi, peningkatan kebutuhan tersebut menjadi peluang usaha dan berdampak positif bagi sektor ekonomi dan pembangunan. Di sisi lain, kondisi tersebut mendorong meningkatnya eksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, itu tadi adalah dampak perubahan sosial yang dapat saya jelaskan. Kurang atau lebih, saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.